Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Fazli? Hadir. Susmiati? Hadiroh. Nunita Sari? Hadiroh. Rosiana? Hadiroh. Puja? Hadiroh. Hindun? Hadiroh. Yisma? Hadiroh. Nur Hidayah? Hadiroh. Jenny? Hadiroh. Novia Kasari? Hadiroh. Istri Damayanti? Hadiroh. Novi? Hadiroh. Nova? Hadiroh. Kenapa dia? Semoga Nova segera diberi kesembuhannya. Hidupkan dulu ini kerja. Bagaimana? Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Urban dan Akika. Urban dan Akika. Ketika kalian mendengar kata kurban, apa yang ada di pikir kalian? Sapi kaki Bu. Raya ada. Peristiwa apa ketika kalian mendengar kata kurban? Tapi tidak jadi. Dia kambing. Sebut desa. Bukan diganti. Ramadhani, kita akan nonton terlebih dahulu ya kisah Nabi Ibrahim membunuh anaknya. Mohon disimak dan diperhatikan. Bu, itu satu ada yang Oh iya, sebentar, sabar ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Iya, Bu. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia memilih putusan
untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi sebab kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail, kira-kira di sini ada yang bisa menyimpulkan dari kisah tersebut? Coba satu orang. Yang bisa, silakan. Jadi Bu, Ibu, saya Bu. Silakan jadi maju ke depan. kamu maju ke depan ya? Iya Bu. Oke Bu, siap. Ibu. Yang boleh silakan. Izin Ibu, ini teman-teman. Jadi tadi sudah kita lihat video bersama-sama mengenai video Nabi Ibrahim, di mana di situ mengisahkan tentang
Nabi Ibrahim yang tinggal bersama 2 istri dan 2 anaknya. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah mimpi, yaitu di mana mimpi tersebut adalah Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nah, tetapi karena keikhlasan beliau percaya bahwa itu sudah merupakan kewajiban beliau terhadap perintah Allah, Nabi Ibrahim akan melaksanakan sudah ingin menyembelih Nabi Ismail. Di situ juga tadi kita lihat bahwa Nabi Ismail matanya ditutup dengan kain putih. Akan tetapi pada saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, karena keajaiban Allah, Nabi Ismail tadi diganti oleh melalui malaikat Jibril dengan sebuah kambing yang gemuk, karena keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Saya bukti baik. Kasih Jenny, bentar Jenny, ada reward untuk Jenny. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Lagi 2 ya. Oke, di sini ada pengertian kurban. Nah, siapa yang mau baca pengertian kurban? Saya Silakan, Hidayah. pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Dalam literasi Arab, kata kurban disebut udhiyah, yang merupakan bentuk jamak dari kata doliyah, yang berarti binatang sembelihan. Kurban secara istilah adalah membeli hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Berarti kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba, yang berarti Dekat. Dekat yang dimaksud adalah dekat dengan Allah Allah Subhanahu wa taala SWT. dan yang beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, dan juga disebut udhiyah. Dalam literasi Arab, kata kurban disebut juga udhiyah, yang merupakan bentuk jamak dari kata dalhiyah, yang berarti binatang sembelihan. Kemudian secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Fitri sebagai Idul Adha. Idul Adha. Sabar aja Ibu. Dan lagi Kurban secara istilah adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban tadi berarti Korban. kemudian hukum berkurban. Coba tolong Pujasari dibaca. Hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat hukum berkurban adalah hukum akad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Oke, jadi hukum kurban dari apa? Wajib. Wajib dari orang yang mampu dan bernazar, kemudian sunnah muakkad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Yang dimana dimaksud dinazarkan ketika kita ingin berkurban nih, misalnya, nah kita sudah bernazar nih ingin berkurban, maka kita wajib untuk berkurban. Kemudian menurut Imam Maliki, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Oke. Lanjut. Syarat-syarat kurban, coba tolong
Fazli. Syarat-syarat berkurban. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga merdeka atau budak, yang keempat mukallaf, orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama, dan yang terakhir mampu atau memiliki kelebihan harta yang cukup untuk membeli hewan kurban. Syarat-syarat kurban. Jadi ada apa saja? Betul, berarti syarat-syarat kurban adalah beragama Islam. Yang tidak beragama Islam berarti tidak boleh. Kemudian balik dan berakal, berarti harus balik dan merdeka atau budak. Gimana? Bukan budak. Berarti bukan budak itu istilahnya pembantu ya. Berarti bukan pembantu, merdeka atau bukan budak. Kemudian mukallaf, orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Mukallaf ini seperti orang mualaf. Mukallaf. Kemudian mampu dan atau memiliki kelebihan harta yang cukup untuk membeli hewan Kurban. Ibu, iya silakan. Ini rumah kue kayak Bu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, siapa yang membacanya? Coba Novi. Novi saja bukan beda. Tapi Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ja'alna sakal Coba lebih maju aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkurus wallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan pemilihan atau kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi hukum berkurban tadi bagi orang yang mampu, kemudian syarat-syaratnya itu beragama Islam, balik, Merdeka. dan juga terdapat dalam firman Allah Quran surah Al-Hajj yang artinya coba jadi sama-sama. dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Selanjutnya waktu dan tempat menyembelih kurban. Coba Nisma. Waktu dan tempat menyembelih kurban, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha hari-hari tasyrik tanggal 11,
12 dan 13 menit. Nah, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban yaitu waktu ditempatkan untuk menyembelih sejak selesai sholat Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, dan tempat penyembelihannya sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Bisa juga dilaksanakan di lapangan misalnya. Boleh juga. Kemudian hari-hari tasyrik tadi ada apa saja? Tanggal berapa saja? Lanjut. Ketentuan hewan kurban. Susmita dibaca, Sus. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah: 1. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. 2. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Oke, hewan yang dimaksud dengan hewan kurban tadi apa saja? Unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Nah, adapun hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang tadi, kurus, sakit, dan juga ketentuan-ketentuan dari cukup umur itu yang pertama ada domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kemudian yang kedua ada kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang keempat sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Kemudian hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik sama seperti yang di awal tadi, tidak cacat, sangat kurus, kemudian putus telinganya, putus ekornya karena sakit. Nah, hewan-hewan seperti itu tidak boleh untuk Kurbankan. Kemudian seekor kambing atau domba hanya untuk berkurban 1 Orang. sedangkan seekor unta atau sapi atau juga kerbau masing-masing 7 orang. Di sini ada yang pernah melihat proses penyembelihan hewan kurban? Pernah. Takut, Bu. Pernah, Bu. Kenapa Tidak tadi? darah, Bu. Tidak darah, ya benar. Pemanfaatan daging kurban. Coba tolong dibacakan. Cici. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar suatu waktu bisa dimanfaatkan. Oke, jadi pemanfaatan daging kurban tadi, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin yang masih mentah dagingnya, dengan ketentuan ada 3. Yang pertama 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Berarti orang yang berkurban mendapatkan 1/3 daging kurban. Kemudian yang kedua ada 1/3 untuk fakir miskin. Yang terakhir 1/3-nya lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Berarti daging kurban ini boleh dibagikan untuk masyarakat sekitar. Bu, Ya. izin bertanya. Ya, silakan. Apa hukumnya kalau misalkan kita bukan berkorban tapi bersedekah? Nah, dagingnya sudah dimasak tapi masih mentah. Tapi orang-orang sudah Hah? pasti yang bisa di Palembang. Yang di Palembang, Bu.
Asus di Palembang. Coba ulangi lagi. Enggak, dia itu bersedekah, Bu. Jadi masaknya itu di apa ya? Di depan umum, masaknya di depan umum. Nah, masak-masak tapi diawasi polisi, Bu, masak-masaknya. Diawasi polisi, tapi masyarakat udah berebutan buat ngambil daging itu padahal dagingnya masih mentah. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh, kita sebagai umat muslim tidak boleh memakan daging yang masih mentah, harus dimasak terlebih dahulu. Tidak boleh seperti itu. Setengah matang, Bu. Setengah. Oh, Mentah gimana gitu? Medium. Medium rare. Medium rare. Jadi masih Jadi itu ya tidak boleh. kalau salmon boleh. Nanti kan daging kurban. Emang orang salmon. Skip lah, Bu, skip. Ada lagi ya? Ya, Bu. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Coba hintun. Ya silakan. Sunnah dalam menyembelih. Laksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca bismillah, basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, memulihkan hewan ke arah musuh kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. B. Membaca takbir Allahu Akbar. C. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma hadzihi minka wa ilaika fataqabbal minna ya dari. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan hewan ini aku bertakarub kepada kamu. Karenanya, hai Tuhan yang maha pemurah, terimalah takorku. D. Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Oke, jadi sunnah-sunnah dalam menyembelih kambing tadi melaksanakan yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti apa? Membaca. Kemudian memulihkan hewan ke arah itu tata caranya. Kemudian dilanjutkan lagi membaca takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir, orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya jika ia mewakili kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Jadi orang yang berkurban bisa menyembelih hewannya itu sendiri. Namun jika orang tersebut tidak bisa, dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Maka ia harus hadir waktu penyembelihan Berlangsung. Sampai sini yang ditanyakan. Tidak, Bu. Kenapa istri semangat sekali istri? Hati, Bu. Istri beda sama kata ibu sunat tadi, Bu. Sunnah Saya menyesal. Ya, Bu. Kemudian hikmah kurban, tolong ini. Hikmah kurban. Bagi orang yang berkurban, satu, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. B. Bagi penerima daging kurban, satu, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bertambah semangat dalam hidupnya. Dan yang C, bagi kepentingan umum, yaitu satu, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan
kurban. Pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, mewujudkan tolong-menolong dan kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Jadi berkurban tadi, bagi orang yang berkurban yaitu saling menolong masyarakat sekitar, karena dagingnya tadi bisa dibagikan untuk masyarakat sekitar, fakir, miskin. Kemudian yang kedua, bagi penerima daging kurban ada dua. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Jadi orang yang penerima itu bersemangat menerima daging kurban. Iya Bu. Semangat. Di sini yang pernah dapat daging kurban siapa aja? Saya. Semua ya. Tiap tahun. Daging sapi. Kepala sapi itu biasanya. Kepala sapi itu. Wah, mantap itu. Tambah sama kolesterol itu. Tahun ini ada sedikit sop buntut sapi. Masya Allah. Berarti itu termasuk ya? Enggak Bu, bohong. Ibunya Bu yang bikin. Iya makan aja. Nggak apa-apa ya, tinggal dimakan. Kemudian yang ketiga ada bagi kepentingan umum, tali persaudaraan. Yang berpokok tali persaudaraan. Yang kembali tadi tolong menolong dan mengasihani dan solidaritas, berarti kita solid bersama masyarakat. Persaudaraan asal dari daging kurban. Karena berbeda. Salah nih Bu. Salah di. Bu, dalam pengertian Bu, jelaskan lagi Bu. Bercanda Bu. Iya. Kemudian karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Ketika kita menghadiri di tempat penyembelihan kurban, nah berarti kita melihat banyak sekali orang yang Biasanya lagi kurban. dagingnya Dagingnya banyak. benar. Kemudian orang yang nonton juga banyak sekali. Ya. Berarti itu kita saling Banyak orang yang ingin. ya saling membantu, saling tolong menolong. Ya. Kita sudah berada di Tolong menolong ngambil dagingnya bawa Ya, ke betul, rumah. betul. Itu salah satu tolong. Di sini siapa yang pernah jadi panitia kurbannya? Iya Bu, bohong nih Bu. Kalau jadi penontonnya pernah Bu? Jadi panitianya belum? Belum. Panitia belum, tapi pernah bagi-bagi Bu. Pernah bagi-bagi? Ya itu mobilnya. Itu mobil. Dia ikut duduk aja Bu. Dia ikut ini aja ikut undang dulu. Ikut undang dulu. Modus Bu. Asik dagingnya Tapi lagi. nggak boleh suzon. Kita harus saling membantu. Tumben. Coba ya. Ini Bu, di berhenti ya Bu. Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian kurban, hukum kurban, waktu dan tempat penyembelihan kurban, ketentuan hewan kurban, dan juga pemanfaatan dari kurban, sunah-sunah menyembelih, hikmah kurban. Coba pengertian kurban tadi apa aja? Kurban berasal dari kurban. Secara istilah kurban itu adalah menyembelih hewan kurban tertentu. Dan dalam waktu tertentu, yaitu Idul Adha tanggal 10 sampai 13 hari tanggal 13 Zulhijjah. Terus Tempat penyembelihannya paling utama itu di dekat masjid ataupun di dekat sholat Id atau di tempat makanan di manapun itu. ketentuan hewan kurban tadi ada yang tahu? Tidak boleh. Tidak Terus Tidak sakit. tidak sakit, Telinganya. tidak berselinganya, tidak 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 buta, tidak buta. Ada tidak buta. Jadi tidak buta. Harus perfect. Tidak gemuk dan sehat. Benar. Apa aja pemanfaatan daging kurban tadi? Pemanfaatan daging kurban tadi. Pemanfaatan. Untuk yang fakir miskin. Coba. Pemanfaatan. Manfaat itu mah ya. Oh, 1/3 untuk orang yang berkurban. 'Kemudian sunah-sunahnya. Banyak sekali.
1/3 untuk fakir miskin, terus yang ketiga itu 1/3 untuk masyarakat. Jadi pemangkas daging kurban tadi ada berapa? 3. Yang pertama apa? 1/3. Yang kedua. Yang ketiga. Atau disimpan sewaktu-waktu bisa diberikan. Dibutuhkan. Tolong kalian bentuk kelompok, 4 kelompok. Sudah ya, silakan membuat lingkaran. Bukan nih berdua aja, Bu. Sama Bapak Fadli, Bu. Iya, sama Bapak Fadli. Bapak aslinya gimana ini? Ini Bapak Fadli aja. Sudah? Sudah? Nah, masing-masing kelompok silakan rangkum materi yang sudah dijelaskan tadi tentang kurban, kemudian nanti presentasikan di depan. Semuanya harus presentasi, bukan hanya satu orang saja. Silakan. Siap, Bu. Beri waktu 5 menit. 5 menit. Silakan. Bu, boleh nggak Bu lihat garis besarnya? Iya, Bu. Lupa. Ya, sudah Bu. Bu, sekarang cepat sekali Bu. Kami Ayo, pengertian. Pengertian, kurban, cara-cara berkurban, firman dalam surah strategi, waktu dan tempat menyembelih kurban, ketentuan dalam kurban, kemudian pemanfaatan daging kurban, sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban, hikmah kurban.
waktunya habis. Silakan yang mau terlebih dahulu mempresentasikannya. Kelompok 4. Kenapa? 1. Ya, 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait materi tentang kurban. Yang pertama akan dijelaskan oleh Miss Amazia, lainnya saya persilakan. Baik, kami akan menjelaskan terkait tentang hewan kurban. Jadi kurban ini berasal dari kata korban yang berarti dekat. Kurban ini adalah hewan yang disembelih dengan niat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hewan kurban ini adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha untuk niat mendekatkan diri kepada Allah. Terus hukum berkurban. Hukum berkurban ini adalah wajib bagi yang mampu. Terus ada menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Terus jika seseorang itu bernazar atau dia itu berniat membeli hewan kurban untuk disembelih, maka wajib baginya untuk berkurban. Terus syarat-syarat berkurban itu yang pertama adalah beragama Islam, terus baligh, berakal, mukallaf, yang dibebankan hukum, terus mampu atau dia itu memiliki kelebihan kata untuk membeli hewan kurban. Terus waktu-waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban itu adalah pada hari raya Idul Adha yaitu 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu tempatnya bisa di tempat sekitaran depan salah atau masjid misalnya, atau tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian selanjutnya mengenai syarat ataupun ketentuan dari hewan kurban. Di mana syarat pertama adalah harus cukup umur. Yang kedua adalah tidak cacat. Yang dimaksud dengan tidak cacat adalah sehat, kemudian tidak pincang, tidak sangat kurus, tidak putus ekornya, tidak ompong giginya, kemudian tidak putus telinganya. Akan lebih baik jika bukan hanya sehat saja tetapi gemuk seperti saya. Kemudian mengenai ketentuan umur tadi, bagi hewan yaitu domba harus berumur 1 tahun dan harus sudah tanggal giginya. Kemudian untuk kambing berumur 1 tahun, kemudian onta 2 tahun dan sapi juga 2 tahun. Kemudian pemanfaatan dari daging kurban. Jadi daging kurban itu sebaiknya ataupun lebih baiknya dibagikan dalam kondisi daging mentah saja. Kemudian pembagiannya 1/3 untuk keluarga yang berkurban, kemudian 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah masyarakat ataupun disimpan jika suatu waktu misalnya ada keperluan untuk dimanfaatkan atau untuk dibutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sunnah dalam menyembelih kurban. Yang pertama baca basmalah, baca sholawat, terus dihadapkan ke arah kiblat, terus harus dipotong pangkal lehernya, terus harus dimiringkan ke arah kiri atau kanan rusuknya. Terus hal yang harus dibaca yang pertama yaitu baca takbir, Allahu Akbar, yang kedua baca doanya Allahumma hadihi minka wa ilaika taqabbal minna ya karim. Terus yang terakhir harus orang yang disunahkan, harus orang yang berkurban. Kalau misalnya tidak bisa, boleh diwakilkan orang lain, tapi juga disunahkan untuk hadir langsung pada saat penyembelihan hewan kurban. Terus yang terakhir hikmah menyembelih hewan kurban. Yang pertama bagi diri sendiri, maksudnya bagi yang berkurban. Yang pertama untuk menambah kecintaan kepada Allah SWT. Yang ketiga untuk menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Yang ketiga untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. Terus yang kedua bagi penerima, yang pertama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan menjadikan semangat hidup. Terus untuk kepentingan masyarakat umum yaitu untuk mempererat ataupun memperkokoh tali persaudaraan bagi masyarakat sekitar. Baik, itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok selanjutnya itu secara singkatnya saja ya. Kita habis. Singkat Bu. Silakan. Kelompok kelompok 2, silakan. Ya, sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dua. Salatkan diri, sisi sama saya Nur Hidayah. Pertama aku berikan oleh Fadli dan tidaknya penolakan dari sisi dan yang terakhir ada sini. Baik, langsung saya jelaskannya pengertian kurban menurut dalam bahasa Arab yaitu korban yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah tadi kurban menyembelih kegiatan menyembelih hewan ternak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kegiatan berkurban ini dilakukan di hari raya Idul Adha. Yang kedua itu hukum. Hukum bagi yang wajib melakukan kurban sudah muakkad, orang yang bernazar dan yang berniat. Yang ketiga itu syarat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat mukallaf, dan yang terakhir itu orang yang mampu berkurban. Terus tempat atau tanggal pelaksanaan kurban itu biasanya di sekitaran tempat sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah pada waktu terbitnya matahari sampai tanggal 13 Zulhijjah terbenamnya matahari. Terus pemanfaatannya itu sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat atau bisa untuk disimpan. Terus ketentuannya itu hewan yang tidak cacat seperti sakit, kurus dan lain-lain. Kemudian ada sunnahnya. Pertama menjaga saudara, kemudian sholawat, kemudian takbir, kemudian menghadapkan hewan kurbannya ke kiri, kemudian ditetapkan lehernya, kemudian disembelih dengan bergerak. Kemudian hikmahnya adalah yang pertama tentunya kita belajar ikhlas dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempererat tali silaturahmi dan tidak belajar untuk tidak rakus atau tamak. Sudah video itu. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di kelompok 3 ada yang presentasi pertama saya, kemudian kedua Matika Sari, yang ketiga Ramadhani. Yang pertama yaitu tentang pengertian berkurban berasal dari kata korban yang artinya dekat. Jadi berkurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syaratnya yaitu tentu saja Islam, balik, merdeka, dan tentunya mampu. Kemudian hukumnya yaitu sunnah muakkad. Namun bisa jadi wajib apabila dia sudah bernazar atau ketika membeli dia sudah mengatakan atau berniat bahwasanya hewan tersebut akan dikurbankan. Selanjutnya saya silakan kepada Nabi Kasari. Selanjutnya yaitu ketentuan berkurban. Ketentuan berkurban yaitu dari segi hewannya harus cukup umur, terus tidak cacat, tidak buta, intinya sehat lah, ya, dan makmur. Terus waktu penyembelihan kurban ini yaitu di hari raya Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah. Terus yang kedua di waktu tasyrik pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah. Terus pemanfaatan berkurban sepertiga untuk keluarga berkurban, terus sepertiganya lagi untuk orang-orang miskin, yang sepertiganya lagi untuk masyarakat dan disimpan bila membutuhkan. Kemudian sunnah-sunnah dari berkurban yaitu membaca bismillah, kemudian membaca takbir, kemudian sholawat, terus orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya sendiri, kemudian menghadapkan atau menumbangkan hewan yang dikurbankan ke arah kiri atau menghadap ke arah kiblat, kemudian membaca doa berkurban.
kurban. Kemudian hikmah dari berkurban ini ada 3. Yang pertama, bagi orang yang berkurban, yaitu dapat meningkatkan kecintaan kepada Allah, kemudian dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur. Kemudian hikmah bagi orang yang menerima hewan kurban, yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kemudian juga dapat juga bagi orang umum, yaitu dapat mempererat tali silaturahmi. Terima kasih. Atas itu kelompok. Yang lagi silakan. Tadi dong. Baik, baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti. Yang pertama, pengertian kurban berasal dari bahasa koroba, yaitu dekat. Dan istilah kurban ini adalah menyembelih hewan-hewan tertentu di waktu Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, baligh, berakal, lagi kalau tidak bukan budak ataupun merdeka. Yang terakhir ada mampu berkurban. Kemudian waktu berkurban pada waktu Idul Adha atau 10 Zulhijjah ataupun di waktu tasyrik tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Untuk tempatnya itu di sekitaran sholat Idul Adha di masjid dan tempat-tempat tertentu. Kemudian hukumnya sudah muakkad, tapi apabila berniat sudah bernazar itu wajib. Oke, saja dijelaskan oleh Hujan. Selanjutnya ada ketentuan hewan kurban, yaitu dari hewannya tidak boleh cacat, harus sehat, tidak boleh putus telinganya, tidak boleh buta, pokoknya intinya perfect dan sehat. Kemudian kemudian pemanfaatan hewan kurban, yaitu yang pertama 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk masyarakat yang apabila nanti dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya penjelasan. Pertama itu membaca sejumlah 20, terus kemudian kemudian menghadapkan kurban hewan yang pengen dikurban itu ke kiblat. Terus menggulingkan hewan yang pengen dikurban itu ke arah musuh kiri, memotong leher kurban, terus membaca takbir dan doanya. Oke, di sini ibu masih punya 2 beng-beng lagi. Wow, saya mau yang mana lagi? Aku akan kasih 2 pertanyaan. Ini siapa cepat dia dapat. Harus selesai baca soalnya. Iya, ibu nanti hitung 1, 2, 3 baru kalian angkat tangan. Tahu kalau pertama blacklist tuh. Ya, nanti didiskualifikasi. Iya, Bu. Aku harus mendapatkannya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh lagi kata Tapi kita tidak ada yang dapat. rakus. Kalau kamu jangan takut saja, jadi hikmahnya tadi itu. Ya kamu ya. Coba jelaskan pemanfaatan daging kurban. 1, 2, 3. Ibu. Selamat isi. Udah semangat. Makanya
Ya, sepertiga untuk keluarga, ya, keluarga yang berkorban. Kemudian yang kedua, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan yang terakhir, sepertiga untuk masyarakat. Sepertiga lagi itu untuk masyarakat yang bila nanti dibutuhkan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya satu lagi, siapa cepat dia dapat. Coba jelaskan sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. 1, 2, 3. Panjang Bu. Jelaskan sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Oke, sunnah-sunnah dalam menyembelih kurban. Yang pertama membaca basmalah, terus membaca selawat, terus hewannya diarahkan ke kiblat, terus dipotong pangkal lehernya, terus dimiringkan ke tulang rusuk kiri ataupun kanan. Terus bacaan yang harus dibaca yang pertama membaca takbir, Allah Akbar, yang kedua membaca doa yang sudah ditentukan. Allahumma hadi minka wa ilaika taqabbal minna ya karim. Terus yang terakhir yang menyembelih yang berkurban itu disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa diwakilkan, tapi disunahkan untuk hadir saat penyembelihan berlangsung. Gimana, benar atau tidak? Jadi pengertian kurban tadi ada apa aja? Banyak Bu. Mendekatkan diri kepada Allah. Dekat. Berarti koroba artinya dekat. Kori. Dan juga kurban secara istilah artinya hukum berkurban tadi apa aja? Kemudian apa saja tempat penyembelihannya? Ketentuan dalam kurban apa aja tadi? Kurban kemudian sunnah-sunnah dalam menyembelih. Yang terakhir ada hikmah. Bu, boleh tak kurban pakai domba hago? Oke, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini tentang kurban. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas insyaallah dalam kita. Berarti cukup untuk hari ini. Semangat kalian semua. Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu tadi. Ibu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada kalian semua. Baik ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami sayang Ibu. Kami cinta ibu. Saya nggak dapat kue. Tadi beri dating. Ekstra coklat. Ibu keluar dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya Ibu. Hati-hati, Bu. Hati-hati jalan, Bu.
Kursi ini kok dia udah kurang.